Alasan apapun tidak bisa masuk akal, tidak bisa dibenarkan alasan apapun, refleks atau apapun untuk membela klien saudara, tapi reaksi saudara melanggar hukum, melanggar etika, ya diproses. Pencemaran nama baik dan ITE, bukan percabulan, bukan perkara anak di bawah umur dan lain-lain yang harus disembunyikan atau ditutup. Apalagi persoalannya sudah mencuat kemana-mana. Artinya masyarakat umum sudah pada tahu nih apa sebetulnya persoalan utamanya. Jadi menurut saya seharusnya majelis hakim lebih wise, lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih bertindak. Seorang advokat itu bukan cuma pintar, tetapi juga mengontrol diri, emosinya dikontrol. Kalau beralasan bahwa karena saya refleks, lalu kita mengatakan boleh bertindak seperti itu, nggak benar itu. Itu memalukan dan tidak patut dan tidak layak, tidak pantas bagi seorang advokat untuk melakukan hal seperti itu. Itu sangat memalukan. Nggak ada alasan itu. Itu menurut saya berpotensi contempt of court. Berpotensi. Ya. Nggak bisa, itu tidak bisa dibenarkan. Siapapun tidak bisa dibenarkan. Itu. Dengan alasan apapun nggak bisa seorang advokat memakai baju toga walaupun persidangan sedang diskors, ya kan? Tetapi banyak yang datang sedang diliput oleh media, lalu dia bertindak refleks, mengatakan bahwa saya refleks karena ingin membantu Bang Hotman, Bang Rasman yang sedang dikeroyok atau apalah semacam itu. Saya kira itu nggak benar. Itu kan menunjukkan seorang wibawa, seorang advokat itu harus ada punya self of control. Itu loh Bang, itu nggak benar tuh. Nggak ada alasan Bang itu. Itu berpotensi besar itu, berpotensi melanggar itu. Contempt of court. Ya, Abang berpendapat karena sesama ya kita mengetahui soal profesi seorang advokat, tapi dia berpendapat atau beralibi dugaan, dia bilang bahwa saat itu ada insiden kliennya atau kliennya lah untuk membela kliennya sendiri ada dugaan mau dicekek dan dia spontanitas naik ke meja. Gimana Bang melihat itu juga Bang? Nggak bisa Bang, apapun alasannya Bang, tidak dibenarkan seorang advokat itu masih menggunakan baju toga, kemudian naik di atas dan seperti gaya seorang preman. Bukan, advokat bukan preman. Kalau itu gaya preman, itu kalau di luar persidangan boleh. Ini bukan di terminal, ini bukan di jalan raya sono, boleh lu bertindak seperti itu. Tapi ini persidangan, Anda masih menggunakan toga, itu kan menunjukkan wibawa Anda sendiri. Nah, Anda sendiri merusak wibawa Anda sebagai seorang advokat. Ini kalau menurut saya sebetulnya ini yang advokat yang patut juga melanggar ini, etika ini mesti diproses juga. Harus diproses Bang. Organisasi advokatnya mesti diproses ini secara hukum. Pelanggaran etika atau tidak. Ya kan? Ya, kita nggak bisa, kita cuma mengatakan bahwa berpotensi karena seorang belum bisa dikatakan dia bersalah, harus melalui persidangan. Nah, jadi saya kira ini etika berpotensi melanggar etika, ya, kode etik advokat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berpotensi contempt of court, penghinaan kepada pengadilan. Namun juga memang juga kemarin dari pihak korban yaitu Hotman Paris yang di persidangan itu juga mengomentari masalah ada salah satu pengacara naik ke meja dan dia juga ada niat untuk melaporkan ke MA atau untuk mencabut surat advokatnya atau KTA-nya. Nah Bang, ya gimana? Setuju atau enggak nih Bang pendapat juga? Ya menurut saya itu kalau dia sebagai korban ya boleh aja, sah-sah saja. Itu dia punya hak untuk melakukan itu. Apakah nanti dari MA akan mengeluarkan putusan untuk mendiskualifikasi advokat tersebut, itu kita tunggu, kita menanti, kita nggak bisa menghakimi. Pengaduan boleh masuk, tapi kan yang mengambil keputusan adalah MA misalnya. Apakah diskualifikasi atau mencabut atau melarang atau apapun, kita menunggu. Harus ada pengaduan dulu dong, ya. Kita tunggu pengaduannya seperti apa. Kita tunggu, Bang. Kalau menurut saya itu berpotensi. Karena itu tidak ada yang melaporkan. Ya? Dengan perkara itu belum ada yang nggak ada yang melaporkan. Kalau nggak salah itu Bang Hotman sendiri yang sudah melaporkan. Jadi itu berpotensi untuk didiskualifikasi. Entah apakah itu di pemberhentian sementara ataukah dicabut KTA-nya, SK-nya sebagai seorang advokat. Nah, itu kewenangan ada MA dan juga kewenangan ada pada organisasi advokat di mana
pengacara tersebut berlindung di bawah naungan mana. Kalau di bawah Peradilan Bersatu sudah pasti kita proses. Oke. Tapi ini kan bukan anggota Peradilan Bersatu. Jadi kita di luar kewenangan, Bang. Tapi konteks itu kan bukan hanya satu atau dua PH pembela atau PH dari Rasman ini, itu kan banyak konteks, ini banyak. Itu gimana tuh menilai dalam saksi-saksi itu, apa emang yang naik ke meja doang, apa yang ada interaksi yang lain atau gimana tuh kalau dilihat dari posisi yang sekarang lagi viral, Bang? Ya kalau saya lihat itu kan dia naik refleks kan. Oke. Refleks. Karena alasannya mau membela Iya. Bang Rasman yang Betul. sedang digerogotin oleh beberapa orang ya. Betul. Kalau saya lihat itu Bang, itu tetap menurut hemat saya dari sudut etika itu sudah kurang tepat, Oke. nggak pantas dan nggak patut bagi seorang advokat untuk melakukan itu. Jadi nggak bisa Bang, apapun alasannya menurut saya itu sudah melanggar etika, melanggar itu Bang. Menurut saya berpotensi untuk melanggar etika, pasti sudah dilanggar. Cuma persoalannya apakah contempt of court itu kita tunggu putusannya dari MA. Gitu Bang, ada pengaduan ya kita diproseskan nanti. Bang, banyak nih berseberangan atau banyak berstatement di salah satu IG atau di sosmed, ya kan, bahwa lawyer atau advokat pembela kaum emak atau pembela masyarakat sendiri tidak terima dengan terjadinya kisru antara Hotman dan Rasman dan ada Cisdi Firdaus, dan akan melaporkan ke pihak-pihak dalam arti yang berwenang untuk menangani apakah Abang juga mendukung apa bagaimana juga, Bang? Ya kalau mereka mau melarang, melapor, terserah mereka Bang. Itu hak mereka untuk melapor sini maupun sana. Itu memang itu sah-sah saja. Tapi nanti kita lihat semua kan semua harus melalui proses persidangan Bang. Apakah persidangan etika atau proses pengadilan, itu semua harus melalui persidangan, nggak bisa kita hakimi. Oke. Cuma kita bisa berpendapat. Oke. Boleh kita berpendapat, tapi kita nggak bisa hakimi. Yang hakim itu adalah hakim. Hakim yang memutuskan dalam sidang etik maupun sidang pengadilan nanti. Jadi cuma kita bisa menilai, ya kan? Kita sebagai seorang advokat yang sudah malah melintang menangani kasus ini, sangat disayangkan kalau ada oknum pengacara yang melakukan sikap seperti ini. Memang keterlaluan. Saya keterlaluan. Tapi kan konteks keterlaluan itu kan ada insight dalam ada berargumen bahwa harus diganti hakim. Gimana sih Bang kalau di sistem SOP persidangan? Ya, karena begini Bang, kalau kita merasa bahwa majelis hakim memimpin persidangan itu tidak netral atau berat sebelah, maka kita kita punya hak untuk minta permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengaduan kita masuk atau permohonan kita masukin. Nah, yang menentukan apakah ganti atau tidak itu adalah Ketua Pengadilan Negeri. Kita boleh minta, tapi yang mengambil keputusan terakhir adalah KPN, Ketua Pengadilan Negeri. Kita nggak bisa paksa. Kita boleh berargumentasi dengan alasan ini, alasan 1, 2, 3, 4, tidak netral, tidak pilih kasih segala macam. Boleh aja, tetapi yang keputusan akhir itu bukan tangan kita. Keputusan akhir adalah Ketua Pengadilan Negeri yang akan menetapkan apakah diganti atau enggak. Tapi nggak saat itu juga Bang, dalam proses memang lagi ada peradilan ya, nggak saat itu, karena kan kemarin konteksnya ganti hakim. Nggak bisa. Itu kan reaksi dari Bang Rasman dan tim hukumnya aja. Reaksi boleh, kita boleh minta ganti. Tapi yang berhak ganti siapa? Memang kita pengacara yang berhak ganti, ya nggak bisa Bang. Itu kan urusan Ketua Pengadilan Negeri, KPN yang akan menetapkan apakah diganti atau enggak. Tapi menurut hemat saya, ya, sebaiknya memang kalau sudah kisru semacam ini, sebaiknya KPN meloloskan permohonan Bang Rasman untuk menggantikan majelis hakim yang ada. Karena sudah jelas kalau sudah kisruh di awal begini sampai akhirnya pasti sudah tidak objektif, tidak netral, sudah pasti. Oke, terakhir Bang, harapan Abang sebagai Ketua Pradi sendiri atau Pradi Bersatu, Ya, momen-momen yang kita anggap kan nanti juga ada kelanjutan di tanggal 20
Harapan untuk penegak hukum atau advokat sendiri. Nah, abang sebagai ketua Praja Bersatu apa sih keinginan? Ya, harapan saya kalau majelis hakim itu masih memimpin, ya tolonglah supaya majelis hakim memegang teguh prinsip-prinsip etika sebagai seorang hakim. Adil, jujur, ya kan, tidak berat sebelah, bertindak netral, berdisiplin tinggi dan lain-lain. Itu bagi majelis hakim. Bagi Bang Raspan, ya, jaga etika baik-baik, ya kan. Ngomong boleh tegas, tetapi sikap harus dijaga. Jangan seperti yang kemarin mendatangi Bang Hotman itu tujuannya baik, tetapi kan orang bisa salah persepsi. Sebaiknya tidak melakukan itu, ya kan. Kemudian juga untuk penasihat hukumnya, menurut saya nggak usah berkuar-kuar yang berlebihan. Tidak ada gunanya berkuar-kuar berlebihan itu menunjukkan wibawa kita. Jadi officium nobilanya di mana? Kita ngomong officium nobile tapi kita sendiri bertindak di luar officium nobile, profesi mulia dan terhormat. Kita sendiri yang mencoreng wibawa kita sendiri. Nah, ini nggak benar juga. Jadi saya minta kepada tim kuasa hukum Bang Rasman itu supaya lebih wise bertindaknya, lebih bijaksana, lebih tenang, menguasai diri, kontrol diri, emosinya ditahan. Walaupun kita diperlakukan tidak adil, tapi kan ada tempatnya untuk kita mengadu, bukan kita seperti preman jalanan. Nggak benar tuh kalau berteriak-teriak itu. Saya nggak sependapat. Saya kira ini PR besar bagi para advokat supaya menjaga diri baik-baik, jaga diri, harkat martabat sebagai seorang advokat itu harus jaga. Jangan sampai orang menilai sama itu preman juga. Jangan sampai kita dicap advokat plus preman. Jadi advokat plus preman. Ya ini nggak benar. Ini saya mohon kepada khususnya Praja Bersatu jangan seperti inilah. Begitu Bang. Menurut saya. Abang menyebut kata preman. Berpendapat juga untuk masyarakat netizen yang bisa melihat kondisi saat itu ya Bang, kata preman itu kan banyak juga mengomentari para netizen sendiri Bang, ini pengacara apa preman. Nah, Abang juga menanggapi itu juga nggak boleh Bang, dan nggak harus dihindarkan kata itu Bang, atau tidak laku kayak preman itu Bang. Ya kita nggak bisa larang pendapat netizen atau orang yang menonton, karena kalau karakter kita, tutur kata kita, wibawa kita, perkataan kita, sikap kita tidak menunjukkan sebagai seorang yang berwibawa, yang punya martabat sebagai seorang lawyer yang official nobile, bisa aja orang menilai seperti itu dan kita nggak bisa larang. Oleh karena itu kita harus bertindak baik. Ya. Makanya saya bilang sekarang ini cari advokat yang berwibawa, bermartabat itu rasanya sulit dicari. Sekarang ini untuk sekarang ini kondisi saat ini, itu sebenarnya kita minta supaya semua organisasi advokat itu harus membimbing, mendidik, membina para anggotanya supaya tidak bertindak yang kebablasan. Nah itu sebabnya karena sudah terlalu banyak OA yang ada ini, 50 OA ini perlu adanya pengawasan. Nah kita minta supaya ada Komisi Nasional Pengawas Advokat Indonesia atau apapun namanya supaya bisa mengontrol, supaya bisa ditindak kalau ada pelanggaran etika semacam ini. Kalau enggak, dia cabut dari satu OA, lari ke tempat OA yang lain. Nah ini masalahnya. Kenapa? Karena dia pikir kan masih banyak OA yang masih ada 50-an. Yang satu saya dipecat, saya lari ke tempat yang lain. Aman aja. Nah ini nggak benar. Itu sebabnya mari kita sebagai advokat yang mengatakan kita senior, kayak kita yang hebat, kayak kita yang pintar ini, kita yang berwibawa ini, tolong jaga diri baik-baik lah. Bertindaklah sama seperti seorang yang betul-betul punya harkat dan martabat, marwah sebagai seorang advokat sejati, sebagai seorang advokat yang officium nobile ini, tutur kata kita, perkataan kita, sikap kita ini mesti dijaga baik-baik. Supaya apa? Jadi persidangan berikutnya saya minta dengan hormat supaya Bang Rasman dan tim hukumnya lebih bertindak lebih cool. Jadi Abang berpendapat sama dengan Oto Hasibuan memang melihat advokat naik meja kan yang tidak baik, dan itu ada pelanggaran kode etik Bang. Iya, berpotensi pelanggaran kode etik, tinggal diproses. Makanya organisasi advokat mana yang menaungi itu segala proses, begitu Bang. Karena itu sudah keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan, memalukan sekali. Ini terjadi pertama kali di Indonesia, apalagi dengan alibi apapun nggak bisa dikenankan sebagai. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like,
komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.